Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryan Zaki dari kelas 23 SIB. Kali ini saya akan membuat video untuk pertemuan 2 di mata kuliah framework lanjutan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa uh, dari kode-kode di sini. Ada variabel, arrow function, ada structuring, ada spread operator, default value arrow function, ada literal, ada promise, ada juga async or await. Dan di sini ada kita membuat tugas dari praktikum pertemuan 2 kemarin. Nah, pertama saya menjelaskan materi ini. Ya, jadi variabel di dalam JavaScript itu berfungsi sebagai nama yang digunakan untuk menyimpan nilai dengan merujuk pada nilai tersebut selama kode dijalankan. Kita anggap variabel sebagai wadah yang menyimpan berbagai jenis data. Nah, di sini yang function yang pertama itu ada di function variabel. Jadi variabel ini adalah tempat untuk menyimpan data dalam program. Data ini bisa berupa angka, teks, objek, array, atau nilai lainnya yang dibutuhkan dalam aplikasi. Nah, yang ada di sini itu ada yang let sama ada yang const. Nah, yang let ini itu tuh digunakan jika nilai variabel bisa berubah setelah deklarasi. Nah, kalau yang cons itu digunakan jika nilai variabel tidak boleh diubah dan diubah setelah ditetapkan. Nah, di sini seperti ini let angka 20. Berarti tapi di bawah sini angka sama dengan 20. Itu masih bisa. Nah, kalau ini cons itu p itu cuman 3.14. Nah, di bawah ini misalnya kita buat p 3 3 14 15 itu nggak bakalan bisa. Bakalan error. Hmm. Nah, di sini kita jadikan komen aja. Nah, di sini ada berarti let x 10. Nah, jadi di sini ada let let x sama dengan 10. If true, let x 20. Jadi console titik logs sama dalam kurung x. Dan di sini ada console.log juga. Jadi yang di sini let x ini variabel x di dalam blok ini tidak mempengaruhi x di luar yang ada di sini. Jadi di sini akan mencetak 20, sini 10. Nah, contohnya di sini. Jadi uh, yang LED tadi itu ini dan P 3.14 dan LED X 20 if true, LED X 20. Jadi di sini. Ini 20. Terus yang di luar uh, X yang ini, di luar ini uh, jadi kan variabel di dalam blok ini tidak mempengaruhi X yang ada di luar blok yang ini tidak mempengaruhi yang ini. Nah, jadi di sini 10 hasilnya 10. Nah, next kita lanjut ke arrow function. Arrow function ini eh, adalah cara yang lebih ringkas untuk menulis function di JavaScript. Nah, beberapa kelebihan dari arrow function ini tidak perlu menggunakan kata kunci function kayak yang ini di atas function app itu. Dan jika hanya ada satu pernyataan, kurung kerawa dan return bisa dihilangkan. Terus yang ketiga tidak memiliki disk sendiri, berguna dalam event listener atau objek. Nah, di sini ada kan cons customer. Di sini ada ID-nya satu, name-nya John Doe, uh, emailnya john@gmail.com. Nah, di sini ada ID yang kedua, namanya Jen Smith, terus emailnya jen@gmail. Di sini ada customer, titik for each, customer, konsolog ini, dan nanti mencetak nama sama dengan dollar customer name. Customer name itu customer dari consnya ini titik customer titik name. Jadi customer name. Lalu akan mencetak di nama.
sama titik dua customer name, terus ada email dolar dalam kurung kurawal customer titik name. Nah, nanti itu outputnya bakal gini di inspect-nya. Ada nama, titik dua, John Doe, email John Doe. Dan nama, Jane Smith, email Jane Smith. Nah, lanjut ke destructuring. Jadi destructuring itu adalah fitur JavaScript yang memungkinkan kita untuk mengambil nilai dari array tertentu dari array atau objek dengan lebih cepat tanpa harus mengaksesnya satu persatu. Nah, keuntungannya itu dari destructuring itu mengambil data dengan mudah tanpa menuliskan objek berproperti berkali-kali. Nah, di sini ada cons customer sama dengan ID sama titik 21 name John Doe, email john.gmail.com. Nah, di sini cons kurung berawal name koma email sama dengan customer. Nah, di sini console log dia bakal mencetak di sini nama dolar dan kurung bawah name. Nah, sepertinya ada yang di sini. Nah, selanjutnya itu ada di spread operator. Jadi spread operator itu ada digunakan untuk menyalin, menggabungkan, atau menyebarkan elemen dalam array atau objek ke dalam tempat lain. Nah, di sini ada cons products, sini ada kurung siku, nah, di sini ada ID, satu name laptop stok 10, ID 2 name smartphone stok 15. Terus cons new product, ID 3 name tablet stok 5. Cons update product sama dengan kurung siku products new product. Console log update product. Nah, di sini ada array dalam kurung 3 ini. Nah, jadi dia kalau array itu dimulai dari 0. Ini array berarti ID 1 name laptop stok 10. ID 2 name smartphone stok 15. ID 3 name tablet stok 5. Nah, panjangnya itu 3. Nah, kita lanjut ke default value arrow function. Ya, jadi default value adalah fitur yang memungkinkan kita memberikan nilai bawaan pada parameter function jika tidak diisi saat function dipanggil. Keuntungan default value menghindari unfinite jika parameter tidak diisi. Yang kedua, membantu menghindari error karena parameter kosong. Sini ada cons create order. Nah, di sini customer name, default, product, produknya unknown, kuantitinya 0. Nah, di sini console.log. Nah, jadi di sini ada uh, console.log. Ya, dia mencetak name titik dua dollar customer name, produk dolar produk, dan yang di sininya lagi itu kuantitinya dollar quantity. Nah, di sini dia bakal meng-create order Raihan. Dia mengikuti ini. Customer name berarti Raihan, produknya bakso, kuantitinya 1. Dan create order yang kedua itu berarti customer name Zaki, produk bakso. Nah, di sini nggak ada kuantitinya. Mungkin kuantitinya bakal 0. Di sini create order di dalam kurungnya ini nggak ada isinya. Nah, bakal di inspect-nya itu bakal seperti ini. Berarti name Raihan, produk bakso, kuantiti 1. Zaki, name Zaki, produk bakso, kuantitinya 0. Karena nggak ada kita masukin di sini. Batasnya itu koma. Terus yang ke sini, yang kosong ini, berarti name default, product unknown, quantity 0. Berarti dia ngikutin yang ini. Customer name default unknown, quantity-nya 0. Nah, selanjutnya itu ada literal. Jadi literal ini adalah cara mudah untuk menggabungkan string dengan variabel menggunakan backtick. Nah, backtick itu gunanya em, gunanya dalam JavaScript digunakan untuk template literals, template atau template string. Jadi ini ada cara modern untuk menangani string agar lebih fleksibel dan mudah digunakan. Nah, di sini kita cons-nya cons invoice
Nah, di sini dia ada customer, koma lagi produk, koma quantity, koma price. Terus return kita pakai backtick. Di sini ada invoice. Nah, di sini dia bakal mencetak nih nama pelanggan titik dua customer, dollar customer, nama produk, dollar produk, quantity, dollar quantity, price RP, dollar price kali quantity. Nah, console lognya itu kita mencoba ngeluarin mencetak yang ini console.log invoice. Di sini customernya Raihan. Nah, ada di sini nih. Terus nama produknya bakso. Terus kuantitinya 10, price-nya sini ada 100.000. Nah, jadi karena kita price kali quantity di sini, jadi 100.000 dikali 10. Nih, jadinya 1 juta. Kuantitinya 10. Kuantitinya nih, kuantitinya 10. Lanjut, selanjutnya itu ke promise. Jadi promise ini digunakan untuk menangani proses asinkronus seperti mengambil data dari API. Keuntungannya itu memudahkan pengelolaan kode asinkronus. Yang kedua, bisa menangani error dengan dot catch. Tuh. Di sini ada cons get customer, return new promise, resolve, reject, set timeout, resolve, dalam kurung kurung siku Raihan, Razaki. Di sini ada 2000. Nah, di sini get customer dan customer con. Nah, di sini console lognya nama pelanggan sama dengan ditambah customer. Nah, dia kalau di inspect-nya itu bakalan kurang ini. Nama pelanggan Rehan, Zaki. Selanjutnya itu ada di asing atau await. Nah, asing atau await itu adalah cara lebih rapi untuk menangani promise dibandingkan titik dan tanda kurung. Keuntungannya itu kalau lebih mudah dibaca dibandingkan titik dan, terus bisa menangani error dengan try catch. Sini cons fetch product asing dalam kurung di try kurung berawal let respon await fetch dari web kita yang ambil fetch store API, terus let data respon JSON console.log. Di sini bakal mencetaknya daftar produk koma data, terus catch error console.error, bakal cetak error kalau error, terus error fetch product. Nah, ini dari asing eh, atau await. Nah, di sini ada ID-nya karena ini array jadi mulai dari 0. Di sini ada ID 1 sampai 20. Nah, di sini data-data dari yang kita ambil dari HTTPS ini, Fake Store API ini. Nah, selanjutnya itu eh, ada yang kita buat di praktikum kemarin. Nah, di sini kita membuat tampilan seperti ini. Sini ada return div, heading satunya itu CRM Customer Management. Nah, kita disuruh membuat beberapa file di sini, class customer list, customer card, function customer. Nah, yang pertama kita coba tengok yang di custom function functional customer list. Sini consnya functional customer list, cons set set customer. Nah, sini ke set customernya itu ID 1 name Alice Johnson, email Alice example color pink. Nah, yang kedua itu ID-nya 2, name Bob Williams, email Bob at example, colornya blue. Terus return div, heading 2-nya itu customer list atau functional component di sini. Ini dia. Terus customer.map, customer card, key, key-nya itu customer.id, terus customer yang dalam kurungan customer. Dia bakal ngambil dari customer card ini nih. Ngambil UI-nya, tampilannya. Di sini consnya customer card return div style background
customer dot color border 1 pixel solid tagar CCCC. Terus paddingnya 10 pixel, terus marginnya 5 pixel. Terus heading 3 itu customer name yang di bagian sini. Alice Johnson ini, terus emailnya customer dot email yang ini bagian emailnya. Terus yang di kelas customer list, nah di sini kelas customer listnya itu dia ID-nya ada 1 dan 2, terus namanya John Doe sama Jane Smith, emailnya john@gmail.com, terus emailnya jan@gmail.com. Terus yang di rendernya itu di heading 2-nya itu list customer list komponen yang ini. Terus this state customer dot map. Terus customer key-nya customer ID, customer, terus dalamnya customer. Nah, di sini tadi di app-nya itu, jadi kita panggil nih dua-duanya. Nah, seperti itu. Dan kemarin itu challenge-nya itu kita disuruh untuk mengubah warna block box-nya ini. Sini saya udah buat pink sama blue. Nah, di sini kita coba buat black. Refresh. Nah, di sini bakal berubah black. Jadi sekian penjelasan saya dari praktikum pertemuan 2 framework lanjutan. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.